teman-teman, jumpa lagi dengan Putri. Pada kesempatan kali ini, Nik akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang revolusi bumi. Baik, kita mulai. Apa itu revolusi? Revolusi adalah gerak benda langit berputar mengelilingi benda langit yang lain. Jika kemarin kita sudah belajar tentang rotasi itu gerak benda langit berputar pada porosnya, tidak berpindah tempat. Tetapi untuk revolusi adalah gerak benda langit berputar mengelilingi benda langit yang lain. Berarti ada pergerakan. Seperti pada animasi yang ditampilkan saat ini. Sedangkan untuk kala atau periode revolusi, waktu yang diperlukan benda langit untuk berputar mengelilingi benda langit yang lain. Kita akan fokus pada revolusi bumi. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Berarti kita tahu bahwa bumi kita melakukan dua gerakan, teman-teman. Yang pertama, rotasi bumi. Yang kedua, revolusi bumi. Waktu bumi mengalami atau melakukan satu kali revolusi adalah 365 hari. Ini gambarnya. Dia berotasi, tapi dia juga berevolusi mengelilingi matahari selama 365 hari. Baik, apa akibat revolusi bumi itu, teman-teman? Ada 4 akibat yang akan kita pelajari. Nik akan menjelaskan hal ini satu persatu. Akibat yang pertama adalah perubahan musim, dan yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam. Nik akan menjelaskan bagaimana kita bisa tahu apa musim di satu negara tertentu, gitu ya. Nah, perhatikan untuk membuat bagannya atau membuat gambarnya, teman-teman bisa memulainya dengan menggambar matahari. Lingkaran yang ada di tengah ini adalah sebagai matahari. Kemudian teman-teman berikan lingkaran yang lebih besar sebagai garis penolong. Kemudian teman-teman menggambarkan bumi ya dengan lingkaran yang kecil di 4 tempat. Di bawah, di kanan, di atas, dan di kiri. Kemudian masing-masing diberi garis miring gitu ya. Kemudian diberi tulisan KU dan KS. Mengapa dibuat garis miring? Garis miring ini menunjukkan bahwa bumi kita tidak tegak lurus, teman-teman, tetapi ada kemiringan bumi yaitu 23,5 derajat. Nah, kemiringan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim dan perbedaan lamanya siang dan malam. Adanya kemiringan bumi dan juga gerakan revolusi bumi itulah yang menyebabkan dua akibat ini. Kita akan mulai. Jika teman-teman sudah menggambar keempat-empatnya, teman-teman perhatikan. Untuk KU adalah kutub utara, sedangkan KS adalah kutub selatan. Ketika KU mendekati matahari atau condong ke matahari, nah kita mau lihat yang pertama dulu. Nah, untuk tanggal 21 Maret, teman-teman perhatikan ketika bumi berhenti di sini, berhenti tepat di belahan bumi utara ada mendekati matahari. Ya, jadi seperti ini misalnya. Nah, maka kutub utara akan condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan akan membelakangi matahari. Hal ini menyebabkan daerah di utara atau negara-negara di utara mengalami awal musim semi. Untuk logikanya ada matahari, berarti ada proses fotosintesis, sehingga di sana mulai bermunculan kuncup-kuncup daun, sehingga ada musim semi. Sedangkan kutub selatan, maka sebaliknya, karena dia tidak terkena cahaya matahari, maka dia mengalami musim gugur. Berarti untuk bagian di atas dan bawah adalah musim gugur dan musim semi. Yang condong ke matahari adalah musim semi, sedangkan yang condong ke membelakangi matahari adalah musim gugur. Untuk musim semi dan musim gugur, malam sama panjang dengan siang. Berikutnya, tanggal 21 Juni. Nah, 21 Juni.
pada tanggal 21 Juni, teman-teman perhatikan. Nah, maka kutub utara, KU-nya condong ke matahari, sedangkan KS-nya membelakangi matahari. Untuk bagian kanan dan kiri adalah musim dingin dan musim panas. Berarti sudah sangat jelas, daerah yang condong ke matahari akan mengalami musim panas, sedangkan daerah yang membelakangi matahari akan mengalami musim dingin. Berarti pada tanggal ini 21 Juni, negara di belahan bumi utara akan mengalami awal musim panas, sedangkan negara di bagian selatan akan mengalami musim dingin. Untuk musim dingin dan musim panas, malam atau siang lebih lama dari kebalikannya. Jadi kalau yang terkena matahari, yang musim panas berarti siang lebih lama dari malam. Sedangkan yang musim dingin, malamnya lebih lama dari siang. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika ada di atas ini, berarti bulan September, tanggal 23 ya, 23 September, kita mau perhatikan. Nah, ketika bumi ada di sini teman-teman, maka kutub utaranya membelakangi matahari, sedangkan kutub selatannya yang condong ke matahari. Sehingga pada tanggal 23 September, musimnya berkebalikan dengan 21 Maret. Belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Siang dan malam sama panjang. Kemudian, ya, untuk bulan Desember tanggal 22 mulainya, untuk bulan Desember, maka kutub utara akan membelakangi matahari, sedangkan kutub selatannya akan condong ke matahari, sehingga negara-negara di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, sedangkan negara-negara di belahan selatan akan mengalami musim panas. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk mengingatnya, untuk lebih mudah mengingatnya, maka ulangi lagi, teman-teman gambar dulu babnya dengan cara menggambar matahari setengah, memberikan garis penolong, kemudian menuliskan bulannya dulu, dimulai dari Maret, karena ada 12 bulan dibagi 4, berarti kita lompatnya 3 bulan. Start 21 Maret berarti April, Mei, Juni, bulan Juni, 21 juga. 1 Juni, Juli, Agustus, September, September, 23, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk membantu mengingatnya, kami ingatkan bahwa pada bulan Desember, gitu ya, teman-teman kita yang ada di Eropa merayakan Natal dengan baju tebal. Sedangkan teman-teman kita di Australia merayakannya dengan baju tipis. Mengapa? Karena terjadi perbedaan musim, di mana benua Eropa adalah di belahan bumi utara, sedangkan benua Australia ada di belahan bumi selatan. Sehingga mereka memiliki musim yang berbeda pada bulan Desember. Eropa musim dingin sehingga merayakan Natal dengan menggunakan baju yang tebal. Sedangkan untuk Australia menggunakan baju tipis, karena mereka sedang musim panas. Nah, teman-teman perhatikan, jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan tanggal sekian sampai sekian, belahan bumi ini mengalami musim apa? Tidak perlu dihafalkan teman-teman, tetapi cukup dimengerti sehingga teman-teman dengan berbagai soal tetap bisa menjawabnya. Ini selanjutnya lagi, berarti untuk dua akibat ini sudah dijelaskan. Ini selanjutkan ke akibat ini yang penjelasan di sini tadi. Oke, sudah. Kemudian Musuknya akan lanjutkan lagi di akibat yang ketiga adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari bumi sepanjang tahun. Akibat revolusi bumi, arah terbitnya matahari tampak bergeser sedikit ke utara atau ke selatan. Antara tanggal 21 Maret hingga 23 September, ini ya, matahari lebih banyak menyinari daerah belahan bumi utara. Sedangkan antara tanggal 23 September hingga 21 Maret, matahari lebih banyak menyinari daerah belahan bumi selatan, sehingga arah terbitnya matahari nampak bergeser. Berikutnya, perubahan rasi bintang yang terlihat.
Rasi bintang itu apa? Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Siapa yang pernah melihat ada bentukan macam-macam ya di langit ketika cuaca sedang cerah. Rasi bintang yang terlihat dari bumi bergantung pada posisi langit yang menghadap bumi. Seiring dengan revolusi bumi, bumi tadi berputar mengelilingi matahari, maka posisi langit yang menghadap ke bumi pun bergeser-geser, sehingga rasi bintang yang terlihat pun berubah-ubah. Teman-teman boleh searching berbagai gambar rasi bintang, atau nanti jika cuaca sedang cerah, teman-teman bisa mengamati ada bentuk Scorpio, ada bentuk macam-macam ya di langit kita. Nah, mungkin ada pertanyaan, Miss, kenapa di Indonesia tidak terjadi 4 musim seperti negara-negara di belahan bumi utara dan selatan, di mana mereka memiliki 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, jawabannya adalah kita sudah belajar di saat belajar rotasi bahwa Indonesia terletak di Khatulistiwa. Khatulistiwa itu ada di tengah-tengah bumi, sehingga Indonesia mengalami terkena cahaya matahari atau intensitas cahaya matahari sepanjang tahun. Nah, ada sinar matahari terus. Maka adanya adalah musim kemarau dan musim hujan. Ini saya akan jelaskan bagaimana terjadinya musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Mulai dari terjadinya musim kemarau. Ketika matahari berada di sebelah utara Khatulistiwa, maka bumi di belahan utara menjadi lebih panas. Jelas ya, ada matahari berarti lebih panas dibanding selatan. Ingat, suhu dan tekanan selalu berbanding terbalik. Ketika suhu rendah, berarti tekanan tinggi. Ketika suhu tinggi, berarti tekanan rendah. Maka tekanan udara di utara, karena lebih panas, lebih rendah. Ya, tekanannya lebih rendah karena suhunya tinggi dibanding selatan. Sehingga anginnya bertiup dari selatan ke utara. Angin ini bersifat kering, tidak membawa uap air. Sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Sedangkan musim penghujan, ini kebalikannya teman-teman. Nah, ketika matahari berada di sebelah selatan Khatulistiwa, bumi di belahan selatan menjadi lebih panas dari utara. Tekanan udara di selatan lebih rendah otomatis dibandingkan utara. Sehingga angin bertiup dari utara ke selatan. Ulangi, tekanan udara di selatan lebih rendah dari utara, sehingga anginnya bertiup dari utara ke selatan karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin ini bersifat basah atau membawa uap air, sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Demikian penjelasan dari Miss mengenai revolusi bumi. Berarti ini sudah menyelesaikan satu tema kita tentang rotasi dan revolusi bumi. Terus pelajari dengan baik sehingga teman-teman siap untuk melaksanakan mengerjakan latihan soal dan penulisan. Dan dari Miss Tuhan Yesus memberkati.